Pernahkah Anda membayangkan sebuah komputer yang mampu memberi nasihat layaknya seorang ahli berpengalaman? Bayangkan, Anda menghadapi masalah rumit, dan komputer di depan Anda bisa memberikan solusi secerdas pakar di bidangnya. Inilah yang disebut dengan sistem pakar, teknologi yang membawa kecerdasan manusia ke dalam dunia digital. Sistem pakar adalah program komputer cerdas yang dirancang untuk meniru cara seorang pakar manusia berpikir dan mengambil keputusan di bidang tertentu, seperti kedokteran, keuangan, atau teknik. Dengan algoritma khusus, sistem ini mampu menganalisis data dan memberikan rekomendasi yang sangat terperinci. Pengetahuan dan pengalaman para ahli dikumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam sistem melalui proses yang disebut knowledge engineering. Dengan begitu, keahlian yang sebelumnya hanya dimiliki segelintir orang, kini bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Sistem pakar terdiri dari dua komponen utama, basis pengetahuan knowledge base, yang menyimpan fakta, data, dan aturan, serta mesin inferensi, inference engine yang bertugas menganalisis masalah dan mencari solusi berdasarkan pengetahuan tersebut. Basis pengetahuan berisi kumpulan informasi, pengalaman, dan aturan logika yang telah dikurasi oleh para ahli. Mesin inferensi kemudian memproses data ini, menelusuri berbagai kemungkinan, dan menghasilkan jawaban atau rumusan yang paling relevan untuk permasalahan yang dihadapi. Proses pengambilan keputusan dalam sistem pakar meniru cara berpikir manusia, terutama saat menghadapi situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Sistem ini mampu mempertimbangkan berbagai faktor, menimbang risiko, dan memilih solusi terbaik. Sistem pakar sangat penting dalam kehidupan modern, karena dapat memberikan solusi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Contohnya, dalam dunia medis, sistem pakar membantu dokter mendiagnosis penyakit langka, atau dalam keuangan, memberikan saran investasi yang cerdas. Teknologi ini benar-benar mendemokratisasi pengetahuan, menjembatani kesenjangan antara keahlian manusia dan kekuatan komputasi. Siapapun kini bisa mendapatkan akses ke wawasan dan solusi yang sebelumnya hanya tersedia bagi para pakar. Perlu diingat, sistem pakar bukan untuk menggantikan manusia, melainkan menjadi asisten cerdas yang membantu kita mengambil keputusan lebih baik, lebih cepat, dan lebih tepat. Inilah kekuatan sistem pakar, membawa kebijaksanaan dan pengalaman para ahli ke ujung jari kita, sehingga setiap orang bisa menjadi lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Sistem pakar lahir dari mimpi besar yang tumbuh di laboratorium-laboratorium universitas dan pusat riset terkemuka dunia. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, para ilmuwan komputer mulai membayangkan komputer yang mampu berpikir dan mengambil keputusan layaknya manusia. Proyek perintis seperti Dendral menjadi tonggak penting. Dendral membantu ahli kimia mengidentifikasi struktur molekul yang rumit, membuktikan bahwa komputer bisa menalar secara ilmiah dan memberikan solusi atas masalah nyata di dunia sains. Tak lama kemudian, muncul Mycin, sistem pakar yang dirancang untuk mendiagnosis infeksi darah dan merekomendasikan antibiotik. Hebatnya, akurasi Mycin setara dengan dokter junior, bahkan kadang melampaui. Keberhasilan Dendral dan Mycin memicu ledakan pengembangan sistem pakar di berbagai industri pada 1980-an. Sistem ini digunakan mulai dari konfigurasi komputer, eksplorasi minyak, hingga pengelolaan keuangan dan manufaktur. Namun, di balik kemajuan itu, para pengembang menghadapi tantangan besar. Membangun dan memelihara sistem pakar ternyata sangat sulit, terutama dalam mengumpulkan pengetahuan dari para ahli yang seringkali sibuk dan sulit diakses. Proses akuisisi pengetahuan memakan waktu, tenaga, dan membutuhkan kolaborasi intensif antara ilmuwan komputer dan pakar di bidangnya. Meski antusiasme sempat mereda akibat keterbatasan teknologi dan tantangan praktis, prinsip-prinsip dari Dendral dan Mycin tetap menjadi fondasi bagi perkembangan teknologi cerdas masa kini. Sistem pakar membuktikan bahwa inovasi besar lahir dari mimpi, kerja keras, dan pembelajaran dari kegagalan. Setiap kemunduran justru menjadi pelajaran berharga untuk langkah berikutnya. Kini, warisan sistem pakar hidup dalam banyak aplikasi modern, mulai dari asisten virtual, sistem rekomendasi, hingga teknologi medis canggih yang membantu dokter membuat keputusan penting. Mereka menginspirasi pengembangan AI yang lebih canggih, mempercepat inovasi di berbagai bidang, dan membuka peluang baru yang sebelumnya tak terbayangkan. Sejarah sistem pakar adalah pengingat bahwa mimpi, ketekunan, dan kolaborasi adalah kunci utama dan ciptakan inovasi yang mengubah dunia. Banyak yang mengira sistem pakar dan AI itu sama, padahal sebenarnya keduanya memiliki perbedaan mendasar yang penting untuk dipahami. Di era digital saat ini, istilah AI sering terdengar di mana-mana, mulai dari aplikasi sehari-hari hingga teknologi canggih di dunia industri. Namun tidak semua yang disebut AI bekerja dengan cara yang sama. AI, atau kecerdasan buatan, adalah payung besar yang mencakup banyak bidang.
seperti machine learning, computer vision, natural language processing, dan juga sistem pakar. Setiap cabang ini punya cara kerja dan tujuan yang berbeda-beda, namun semuanya bertujuan untuk membuat mesin bisa melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Sistem pakar adalah salah satu cabang AI yang fokus pada meniru keahlian seorang pakar di satu bidang yang sangat spesifik. Misalnya, sistem pakar di bidang medis bisa membantu mendiagnosis penyakit tertentu dengan tingkat akurasi tinggi, seolah-olah Anda sedang berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis. Perbedaan utama terletak pada cara mereka memperoleh pengetahuan. AI modern, seperti machine learning, belajar dari data besar dan pola-pola yang ditemukan secara otomatis. Sementara itu, sistem pakar mengandalkan aturan dan pengetahuan yang dimasukkan secara manual oleh manusia, biasanya pakar di bidangnya. Sistem pakar hanya ahli di satu hal, misalnya diagnosis penyakit, tapi tidak tahu soal lain di luar bidang itu. Mereka sangat mendalam, tapi cakupannya sempit. Pengetahuan yang dimiliki sistem pakar bersifat eksplisit, artinya semua aturan dan logika sudah ditulis dengan jelas, bukan hasil dari proses belajar otomatis seperti pada AI modern. Bayangkan AI seperti mahasiswa yang belajar banyak hal sekaligus, mampu beradaptasi dan berkembang di berbagai bidang. Sedangkan sistem pakar seperti spesialis bedah saraf yang sangat ahli di satu bidang, tapi tidak tahu banyak tentang bidang lain. Pengetahuan sistem pakar memang sangat mendalam, namun hanya terbatas pada satu topik atau masalah tertentu. Mereka tidak bisa dengan mudah beradaptasi ke bidang lain tanpa bantuan manusia. Jadi semua sistem pakar adalah bagian dari AI, tapi tidak semua AI adalah sistem pakar. AI bisa jauh lebih luas dan fleksibel, sementara sistem pakar sangat terfokus. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kita tidak salah kaprah dalam menilai kemampuan dan keterbatasan teknologi yang ada saat ini. Setiap teknologi, baik AI maupun sistem pakar, punya keunggulan dan batasannya sendiri. Dengan memahami karakteristik masing-masing, kita bisa memilih solusi yang paling tepat sesuai kebutuhan. Sistem pakar adalah bukti awal bahwa komputer bisa meniru penalaran manusia, meski dalam bidang sempit. Mereka lahir dari kebutuhan untuk meniru keahlian, bukan kecerdasan umum. Teknik seperti aturan jika maka dan rekayasa pengetahuan menjadi dasar banyak sistem AI. Kini, banyak sistem cerdas menggabungkan aturan sistem pakar dengan machine learning. Sistem diagnosis medis modern misalnya, memadukan analisis data dan pengetahuan pakar untuk hasil yang lebih akurat. Sistem pakar tetap relevan sebagai fondasi dan inspirasi bagi AI masa kini. Inti sistem pakar adalah akuisisi pengetahuan, mengumpulkan ilmu dari pakar ke dalam komputer. Proses ini sulit karena pengetahuan ahli sering tak terucap atau berbentuk intuisi. Insinyur pengetahuan harus menggali, menganalisis, dan merumuskan pengetahuan menjadi aturan logis. Prosesnya melibatkan komunikasi intens, analisis, dan pemahaman mendalam. Akuisisi pengetahuan bisa memakan waktu lama dan sangat menentukan kualitas sistem. Jika pengetahuan yang dikumpulkan tidak akurat, sistem pakar akan gagal. Model komputasi yang dihasilkan harus cukup lengkap dan sederhana untuk implementasikan. Keberhasilan sistem pakar sangat bergantung pada proses akuisisi pengetahuan ini. Bagaimana insinyur pengetahuan mengambil ilmu dari pakar? Ada beberapa teknik utama. Wawancara, baik terstruktur maupun tidak, digunakan untuk menggali aturan dan proses berpikir pakar. Observasi sangat penting. Melihat langsung pakar bekerja mengungkap langkah-langkah yang sering tak disadari. Analisis kasus juga digunakan. Pakar diminta memecahkan masalah sambil menjelaskan pikirannya. Semua data ini diubah menjadi aturan dan logika sistem. Setelah data terkumpul, insinyur membangun prototipe sistem pakar. Prototipe diuji oleh pakar, lalu diperbaiki berdasarkan umpan balik. Proses iterasi ini terus berulang hingga sistem memuaskan. Kolaborasi erat antara pakar dan insinyur sangat penting. Inilah cara pengetahuan manusia diubah menjadi kecerdasan buatan. Setelah pengetahuan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah merepresentasikannya dalam format yang bisa diproses komputer. Cara paling umum adalah aturan if then jika maka, yang meniru cara manusia menjelaskan sesuatu. Ratusan aturan seperti ini membentuk basis pengetahuan sistem pakar. Alternatif lain adalah frame. Struktur data yang menggambarkan objek beserta atributnya. Frame cocok untuk pengetahuan yang terorganisir secara hierarkis, seperti klasifikasi penyakit. Ada juga jaringan semantik, yang memetakan hubungan antar konsep dalam bentuk graf. Pilihan metode tergantung pada jenis pengetahuan yang dimodelkan. Representasi yang tepat membuat sistem pakar lebih efektif dan mudah dikembangkan. Sistem pakar sudah banyak digunakan di sekitar kita, sering tanpa kita sadari. Contohnya,
Sistem FAQ di situs web yang memandu pengguna ke solusi lewat pertanyaan berurutan. Di dunia medis, alat bantu keputusan klinis membantu dokter menafsirkan data dan memberi saran diagnosis. Sistem ini tidak menggantikan dokter, tapi menjadi pendamping yang andal. Di sektor keuangan, sistem pakar menilai aplikasi pinjaman dan memberi saran investasi otomatis. Dalam manufaktur, sistem pakar membantu teknisi mendiagnosis dan memperbaiki mesin. Sistem ini meniru cara kerja teknisi senior, memandu langkah demi langkah. Sistem pakar membuat keahlian tersedia lebih luas dan efisien. Di era AI modern, sistem pakar tetap relevan, karena keunggulan utamanya, keterbacaan. Sistem pakar bisa menjelaskan alasan dibalik setiap keputusan, penting di bidang seperti medis dan hukum. Mereka juga melestarikan pengetahuan ahli yang bisa hilang seiring waktu. Sistem pakar mendemokratisasi keahlian, membuat nasihat berkualitas tersedia bagi banyak orang. Kedepan, sistem hibrida yang menggabungkan sistem pakar dan machine learning akan semakin banyak. Machine learning menemukan pola, sistem pakar memberi transparansi dan validasi. Kombinasi ini menciptakan sistem cerdas yang adaptif dan dapat dipercaya. Sistem pakar mengingatkan kita bahwa kecerdasan bukan hanya soal data besar, tapi juga penalaran logis dan pengetahuan terstruktur. Mereka tetap menjadi fondasi penting dalam pengembangan AI. Sistem pakar akan terus memberikan nilai bagi masyarakat dan industri di masa depan.